Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 178, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Kata-kata Kauri membuat marah Andika, tetapi dia awalnya berencana menggunakan masalah ini untuk mempersulit Kauri, jadi dia bereaksi dengan sangat keras. Dengan marah, dia berkata kepada Kauri, "Kauri, kamu selalu bertanggung jawab atas proyek Harmoni. Apakah kamu mengatakan ini sekarang dengan statusmu saat ini? Ingin aku meninggalkan kantor?" Kauri bertanya dengan tenang berkata, dia sudah lama berharap Andika akan menemukan cara untuk menargetkannya, jadi dia tidak terkejut sama sekali menyebutkan masalah ini. Andika menggertakkan giginya bahkan lebih, jika dia tidak mengandalkan kerja sama dengan LKK Technoscience, bagaimana dia bisa memiliki posisi seperti itu di perusahaan? Kauri, jangan berpuas diri, LKK Technoscience tidak selalu bisa menghargaimu. Ketika mereka tahu bahwa kemampuanmu tidak cukup kompeten, mereka secara alami akan membiarkanmu pergi, kata Andika. Kamu bisa mencobanya dan membiarkan Imam menggantikanku, apakah kamu berani? Kauri berkata. Andika sangat marah sehingga dia muntah darah, jika dia punya nyali untuk mencobanya. Dia sudah mencobanya sejak lama, bagaimana saya bisa berbicara begitu banyak omong kosong dengan Kauri? Dilihat dari dua pengalaman sebelumnya, sikap Imam sangat tegas, jadi Andika tidak berani bertindak gegabah. Kauri, tunggu dan lihat saja. Pada hari kamu menyesalinya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut untukku, kata Andika. Kauri memilah informasi di tangannya, melirik Andika dengan acuh tak acuh, dan berkata, jika tidak ada yang lain lagi, silakan keluar. Jangan ganggu pekerjaan saya. Andika dengan marah berbalik dan pergi, menutup pintu dengan keras. Kauri menghela nafas. Tidak ada gunanya bertarung dengan Andika untuk menang atau kalah, dan sekarang dia menghadapi masalah beberapa produsen. Meskipun dia curiga Andika mempersulitnya, apa yang dikatakan Andika? Wajar jika produsen begitu mudah menaikkan harga. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, apakah mungkin untuk menaikkan harga lagi dan lagi? Di sore hari, Kauri meninggalkan perusahaan dan bergegas menuju kedai teh tempat dia setuju untuk bertemu dengan pabrikan. Setelah tiba di tempat itu, tidak ada seorang pun di ruangan yang muncul. Kauti tahu bahwa mereka sengaja diam, jadi dia memesan secangkir teh dan menunggu dengan tenang. Tidak sampai lebih dari 2 jam kemudian bos pabrikan datang terlambat, dan dia datang bersama. Jelas, mereka membuat janji bersama. Nona Kauri, saya benar-benar minta maaf karena terlambat. Kami telah banyak bekerja sama baru-baru ini, dan banyak perusahaan ingin mendaftar untuk bekerja sama dengan kami. Ini agak berlebihan. Sekarang industri konstruksi menjadi lebih baik, dan lebih baik, produsen kami akhirnya dapat menghasilkan banyak uang. Beberapa orang memasuki ruangan. Hanya sebuah kebanggaan yang membanggakan. Orang-orang berperut buncit dan sekretaris di sekitar mereka semuanya cantik tinggi dengan kaki panjang dan dada yang bangga, dan beberapa sekretaris tampaknya tinggi. Nona Kauri, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, jika keluarga Wijaya tidak dapat menaikkan harga untuk kami, beberapa perusahaan kami akan menghentikan kerja sama pada saat yang sama. Jika Anda ingin menuntut kami karena pelanggaran kontrak, jangan takut. Saya sudah berkonsultasi dengan pengacara. Gugatan ini saya tidak tahu apakah keluarga Wijaya mampu mengatasinya. Sebagai bos terbesar di beberapa perusahaan, Roni memiliki banyak kekuatan untuk berbicara, jadi kata-katanya pada dasarnya mewakili sikap perusahaan lain. Tuan Roni, keluarga Wijaya telah bekerja sama dengan Anda selama bertahun-tahun, dan Anda juga tahu bahwa proyek Harmoni membutuhkan investasi besar pada tahap awal. Apakah Anda tidak mengatakan apa-apa tentang itu? Kata Kauri. Sentimen. Roni menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, di dunia ini, siapa yang akan memberitahumu tentang cinta? Uang adalah hal yang paling penting,
Uang mudah dilakukan, dan jika kamu tidak punya uang, kamu menghasilkan uang. Saya bekerja keras, Anda memperlakukan saya sebagai Roni. Apakah kamu bodoh? Benar. Saya mendengar bahwa keluarga Wijaya hanya meminjam 1 miliar, jadi tidak terlalu banyak untuk menaikkan harga bagi kami, membuat sebagian besar uang. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan kami, apa perlunya kerja sama? Saya memiliki sikap yang sama. Saya datang ke sini hari ini, bukan untuk berdiskusi dengan Anda, tetapi untuk memberi Anda jawaban yang jelas. Kepala Kauri sebesar pertarungan, dia pikir itu mungkin untuk dibicarakan, tetapi saya tidak berharap bahwa orang-orang ini telah berkolusi. Dengan sikap tegas seperti itu, jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Beberapa bos, ketua kami mengatakan bahwa menaikkan harga pasti tidak akan berhasil. Tapi saya punya solusi, saya tidak tahu apakah Anda bisa menerimanya atau tidak, kata Kauri ragu-ragu. Kecuali uang, saya tidak perlu membicarakan hal lain. Roni memandang Kauri, dengan senyum sinis di bibirnya, dan berkata, Nona Wijaya, suamimu adalah pria yang tidak berguna. Bertahun-tahun, dia tidak membiarkan dia menyentuhmu. Kamu, rasa menjadi seorang janda, tidak mudah. Kauri mendengar ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia bertanya, Tuan Roni, apa maksudmu dengan itu? Roni tersenyum dan berkata, kamu harus mengerti maksudku, bagaimanapun juga, semua orang sudah dewasa. Jika kamu mau, masalah ini bisa didiskusikan. Petik 2. Kauri menggertakkan giginya, dia datang untuk membahas kerja sama, bukan menjual tubuhmu. Tuan Roni, tolong tunjukkan rasa hormat. Kerja sama adalah hal yang baik untuk kedua belah pihak, tolong jangan menghina saya, kata Kauri. Penghinaan. Roni berkata dengan dingin, jika kamu pikir aku menghinamu, maka jangan membicarakannya hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa hidup tanpa keluarga Wijaya? Ada banyak perusahaan yang mau bekerja sama dengan kami sekarang, keluarga Wijaya bukan apa-apa. Roni, ketika ada krisis ekonomi di pabrikmu, keluarga Wijaya menarikmu. Nyonya tua dari keluarga Wijaya sudah meninggal, jadi bagaimana dengan masalah lama? Ini tidak berguna untuk saya, Roni, pengusaha hanya peduli tentang kepentingan. Dan Anda harus jelas tentang situasi saat ini. Proyek Harmoni ditangguhkan selama 1 hari, dan kerugiannya sangat besar, dan Anda tidak dapat menjelaskannya kepada LKK Teknoscience. Kata Roni, sedikit uang benar-benar tidak masuk hitungan, tetapi Kauri tahu bahwa orang-orang ini pasti akan menghasilkan keuntungan sendiri, dan itu bukan hanya permintaan kenaikan harga. Melihat Kauri tidak berbicara, pikiran Roni mulai kacau lagi. Bagaimanapun, Kauri wanita cantik di Bandung yang terkenal, dan Roni juga ingin tahu apakah dia belum pernah disentuh oleh Ariel setelah menikah selama 3 tahun. Dia benar-benar ingin memverifikasi masalah ini secara pribadi. Jika Kauri menemaninya ke tempat tidur, itu akan menghasilkan banyak uang. Kauri, kamu dapat memikirkannya dan tidur denganku. Selama aku bahagia, mungkin aku berubah pikiran. Sebelum Roni selesai berbicara, secangkir teh terciprat ke wajahnya. Kauri sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Roni, kamu menganggapku siapa? Roni menyekat teh dari wajahnya dan berdiri dengan tatapan muram di matanya. Dia menjambak rambut Kauri dan berkata, persetan, apa kamu, hanya seorang wanita, berani bertindak liar di depanku? Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kecantikan. Saya tidak tahan untuk menghancurkanmu, saya hanya ingin melihat apakah Anda baik, apa sombong. Kulit kepala Kauri sakit karena diseret, dan dia meronta-ronta dan berkata, Roni, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Roni tersenyum muram dan berkata, bagaimana, aku akan membuka kamar malam ini, kamu bisa menemaniku, kamu dapat yakin bahwa apa adanya, aku pasti akan memesan hotel terbaik di Bandung. Jangan pikirkan itu, biarkan aku pergi. Roni melepaskan, dan Kauri jatuh langsung ke tanah. Seorang wanita itu menyebalkan.
Kau berpura-pura menjadi teratai putih denganku. Pada akhirnya, kau memintaku untuk bekerja sama denganmu, ucap Roni. Kauri menyentuh kulit kepalanya yang sakit dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak percaya pada ucapanmu. Kecuali, tidak ada orang lain yang bisa bekerja sama denganku. Roni tertawa bangga ketika mendengar ini, alasan mengapa dia berani melakukan ini sombong. Dia punya modal di Bandung sekarang, beberapa produsen telah mencapai kesepakatan dengannya, dan dia adalah produsen terbesar, jadi tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Bahkan jika Kauri menemukan pabrikan kecil, bagaimana dia bisa mendukung seluruh proyek Harmoni? Kauri, ketika kamu mengetahuinya dan ketika kamu datang kepadaku, sebenarnya tidak sulit bagimu, hanya memiliki satu kaki. Barang murah semacam ini mudah ditemukan, kata Roni. Pernyataan semacam ini merupakan penghinaan besar bagi Kauri. Dengan mengatakan ini, Roni, jangan menyesalinya, keluarga Wijaya dapat menyelamatkanmu dan menginjakmu lagi. Aku menunggu, jangan mengecewakanku. Aku benar-benar ingin mencoba bagaimana rasanya diinjak oleh keluarga Wijaya, itu benar-benar menakutkan. Kata Roni mengejek, bersambung.